Halo semuanya, selamat berjumpa di dalam pertemuan pertama pengantar manajemen inovasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan pengantar manajemen inovasi dan design thinking. Ya, karena di dalam mata kuliah manajemen inovasi ini juga ada erat kaitannya dengan design thinking. Nah, tentu barangkali dua istilah ini merupakan istilah yang belum cukup familiar dari para mahasiswa sekalian, sehingga mari kita pahami satu demi satu. Baik, para mahasiswa sekalian, yang pertama pertanyaan kita lontarkan di sini adalah apa itu sih sebenarnya inovasi? Ya, kadang kita sering mengatakan kamu harus berinovasi, kamu harus melakukan sesuatu yang eh, beda dengan orang lain. Nah, itu namanya inovasi. Ya, gambaran sederhananya seperti itu. Kamu harus membuat sesuatu inovasi yang baru. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa inovasi? Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tadi, kita bisa tarik sebuah definisi dari inovasi itu sendiri menurut para ahli. Jadi inovasi adalah ide, praktik, atau objek baru yang dianggap baru. Ya, ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit yang mengadopsinya. Nah, dalam pendapat ini, Rogers menekankan bahwa pentingnya komunikasi dan penyebaran inovasi di dalam masyarakat. Selain itu, Drucker juga menjelaskan bahwa inovasi adalah perubahan yang menghasilkan nilai. Ya, Drucker berpendapat bahwa inovasi tidak hanya terbatas pada produk baru, tetapi juga mencakup proses layanan dan model bisnis. Jadi, inovasi itu tidak melulu sesuatu yang baru atau dari sesuatu yang belum pernah ada kemudian menjadi ada, kan itu namanya produk baru, ya kan? Nah, tidak harus seperti itu, tapi bisa juga inovasi itu adalah modifikasi dari yang sudah ada, ya seperti itu. Itu inovasi. Ya misalnya dari dulu kita mengenal handphone, ya handphone zaman dulu tentu belum ada video call, belum ada fitur chatting WA, hanya SMS dan call seperti itu. Nah, sekarang lambat laun eh, handphone itu bisa tambahkan dengan fitur-fitur misalnya video call, kemudian ada messenger dan sebagainya. Kemudian tambah lagi bisa untuk main games dan sebagainya. Nah, itu inovasinya di situ. Ya, itu gambaran sederhananya. Nah, kemudian selain itu, yang berikutnya, saudara mahasiswa sekalian, inovasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Kita harus berinovasi. Nah, kenapa? Dengan inovasi ini, pertama bisa meningkatkan daya saing. Ya, jadi inovasi ini membantu ya kita ataupun perusahaan atau dunia pendidikan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Nah, perusahaan yang berinovasi ini dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Ya, contoh sederhananya, eh, dulu kita mengenal HP paling banyak itu kan mereknya Nokia. Ya, tapi kemudian Nokia kalah bersaing karena inovasinya tidak sebaik dengan berbagai merek yang lain. Pada akhirnya sekarang HP-HP itu dibanjiri oleh produk-produk dari misalnya dari Cina seperti itu ya. Ada Xiaomi, ada dan sebagainya ya. Ada Vivo, OVO, Oppo ya seperti itu ya. Nah, artinya dengan inovasi ini dapat meningkatkan daya saing, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan efisiensi. Ya, jadi melalui inovasi ini dapat menemukan cara-cara baru yang meningkatkan efisiensi operasional. Nah, misalnya inovasi di dalam pembelajaran apa? Misalnya kita menggunakan AI untuk menganalisis capaian belajar siswa. Ya, kita punya data, kita gunakan AI misalnya untuk menganalisisnya. Kan efisien, lebih efisien menjawab kebutuhan pasar. Nah, ini yang paling penting. Jadi inovasi ini memungkinkan perusahaan untuk atau kita ya untuk merespon perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga mereka dapat menciptakan produk yang lebih sesuai dengan permintaan pasar. Coba bayangkan apabila kita membuat sebuah produk atau membuat sebuah sesuatu yang baru namun tidak berdasarkan pada kebutuhan pasar. Tentu kalau dijual atau dihilirisasikan juga tidak akan laku.
seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas hidup. Nah, inovasi dan teknologi layanan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Apalagi sekarang ya transportasi ya model autonomous vehicle ya. Jadi kendaraan-kendaraan autonomous itu sudah menjamur ya. Teman-teman kalau pergi ke luar negeri misalnya di Cina di kota-kota besarnya itu sudah banyak taksi-taksi yang eh, autonomous ya tanpa supir ya supirnya dikendalikan oleh komputer seperti itu. Kemudian mendorong kreativitas dan kolaborasi. Nah, inovasi ini mendorong lingkungan yang lebih kreatif dan kolaboratif. Nah, yang dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang lebih baik. Nah, kuncinya tadi berinovasi itu untuk memecahkan solusi. Nah, supaya apa tadi ini? Meningkatkan kualitas hidup, menjawab kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya inovasi di dunia pendidikan. Nah, inovasi di dunia pendidikan ini sangat penting, di mana misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, dengan adanya inovasi dalam metode mengajar, seperti penggunaan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang aktif, ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Kemudian personalisasi pembelajaran. Artinya pembelajaran itu bisa menjadi lebih personal, ya. Jadi inovasi memungkinkan pengembang kurikulum untuk lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka. Kemudian meningkatkan aksesibilitas teknologi yang inovatif seperti pembelajaran daring dan sumber belajar digital ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau kurang terlayani. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya lagi adalah mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Jadi inovasi dalam pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ya, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau yang kurang terlayani dan mohon maaf, terutama ini ya inovasi dalam pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja seperti keterampilan digital, kolaborasi dan pemecahan masalah. Nah, kemudian mendorong kreativitas dan inovasi dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, siswa juga didorong untuk berpikir kreatif, kritis yang sangat penting di dalam menghadapi tantangan masa depan, khususnya di dalam menjawab tantangan abad 21 saat ini. Kemudian meningkatkan keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi inovasi dalam pendidikan dapat menciptakan eh, istilahnya adalah platform yang lebih baik untuk keterlibatan orang tua dan komunitas, sehingga mendukung proses belajar siswa secara keseluruhan. Ya, jadi bisa saja misalnya ada ya yang sudah berjalan kan ada grup orang tua misalnya paling sederhana grup WA. Nah, itu di situ kan orang tua bisa berdiskusi bersama dengan guru ya terkait dengan perkembangan siswanya seperti itu. Atau komunitas guru di mana di situ bisa membahas berbagai perkembangan-perkembangan di bidang pendidikan dan menciptakan ide-ide atau inovasi baru terhadap tantangan atau masalah yang dihadapi di sekolah. Nah, dari berbagai inovasi ini ya, jadi mata kuliah kita kan ada ini manajemen inovasi. Nah, manajemen inovasi itu adalah apa? Manajemen inovasi adalah tindakan sistematis untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide yang baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Nah, Dragar di sini berfokus pada pentingnya budaya inovasi dalam organisasi. Nah, kemudian menurut Tid dan Besan, ini menjelaskan bahwa manajemen inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mengelola proses inovasi, mulai dari penciptaan hingga komersialisasi. Nah, maka dari dua pendapat ini kita bisa simpulkan bahwa manajemen inovasi itu adalah proses untuk mengelola inovasi, baik dari penciptaannya atau perancangannya, penciptaannya, kemudian ada wujud bendanya sampai ke komersialisasi. Nah, itulah manajemen inovasi. Nah, di dalam manajemen inovasi, nah, terdapat prinsip-prinsip yang harus kita pahami bersama. Ada customer focus, collaboration and cooperation, innovative culture, risk management, structure process, measurement and evaluation, dan
adaptability and flexibility. Ini adalah prinsip-prinsip manajemen inovasi yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, kemudian berikutnya, misalnya ini ya, prinsip customer focus. Jadi, inovasi itu harus berorientasi kepada customer atau kepada siapa ini akan digunakan. Ya, inovasinya akan digunakan oleh siapa. Kemudian collaboration and cooperation. Nah, ini keterlibatan atau kolaborasi dan kerjasama di dalam tim di sebuah departemen itu akan sangat baik dalam mengembangkan sebuah inovasi. Tidak hanya itu, kolaborasi dengan pihak luar pun juga menjadi hal yang penting. Kemudian budaya inovasi. Nah, budaya inovasi ini akan mendorong kreativitas di dalam proses menghasilkan inovasi. Ya, kemudian risk management, ada manajemen risikonya, mengidentifikasi dan memanage risiko yang berkaitan dengan inovasinya. Kemudian structure proses. Nah, ini kemudian measurement and evaluation, adaptability dan flexibility. Nah, kemudian yang berikutnya adalah design thinking ya. Tadi di awal sudah disampaikan ya. Ini pengantar manajemen inovasi dan design thinking. Nah, design thinking itu apa? Jadi design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada penggunaan untuk memecahkan masalah kompleks ya. Nah, ini menggabungkan empati, kreativitas, dan rasionalitas dalam proses inovasi. Silakan nanti bisa membaca-baca lagi design thinking itu kalau menurut para ahli itu seperti apa sih sebenarnya konsepnya design thinking. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahapan dari design thinking. Nah, tahap dari design thinking ini ada empathisis, memahami kebutuhan pengguna, kemudian define, mendefinisikan masalah utamanya, kemudian eh, ideate, ya, menghasilkan berbagai ide solusi, kemudian prototype, menciptakan model atau versi awal dari solusi, kemudian tes, menguji solusi dan menerapkan umpan balik. Nah, jadi apabila ada masalah atau sesuatu yang kalian rasa perlu dibutuhkan, nah, pahami kebutuhan penggunanya apa, masalahnya kenapa, kemudian membutuhkan itu, kemudian coba hasilkan solusi dari kebutuhan yang ada, ciptakan modelnya, dan diuji coba. Kenapa perlu diuji coba? Karena belum tentu sesuatu yang kita ciptakan itu nanti akan bisa berguna. Meskipun tadi sudah berdasarkan pada kebutuhan. Tapi ada hal-hal yang mungkin belum sesuai. Nah, itu yang kemudian kita perlu melakukan uji coba. Nah, ketika diuji coba ada masukan dan sebagainya, itu nanti akan menjadi perubahan atau revisi ya. Seperti itu. Jadi misalnya, eh, kita butuh HP gitu kan. Kemudian sebuah perusahaan menciptakan HP. Belum tentu HP yang diciptakan oleh perusahaan itu nanti akan eh, berguna bagi kita. Nggak dites dulu. Oh, ternyata dari hasil tesnya misalnya, oh ini perlu fitur A, ini perlu fitur B, oh ini secara kepraktisan misalnya, oh terlalu besar HP-nya, layarnya tidak responsif, nah misalnya seperti itu. Sehingga ketika menerima umpan balik itu menjadi bahan untuk perbaikan sehingga inovasi yang dihasilkan menjadi lebih sempurna. Seperti itu. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.